Masih bingung soal pendaftaran, biaya, izin kunjungan? Tenang. Semua akan kami jawab hari ini. Bismillah. Afwan Ustadz, ada pertanyaan terkait berapakah biaya masuk ke Ponpes Al-Hidayah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Untuk biaya masuk Pondok Pesantren Hidayah, ada dua jenis biaya. Yang pertama, biaya daftar ulang. Biaya daftar ulang ini masing-masing jenjang tentu berbeda sesuai dengan kebutuhan. Untuk jenjang setingkat SMP, itu ada Rp9.050.000. Untuk jenjang SMA, ada Rp9.950.000. Biaya ini digunakan untuk fasilitas asrama, perlengkapan, buku paket, uang seragam, uang kesehatan, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah biaya bulanan, yang ini hitungannya untuk lebih hemat kami hitung global 1 tahun secara rincian, ya, maka kemudian bisa langsung dibayarkan 1 tahun sekaligus, bisa dibayarkan 1 semester, atau bisa dicicil per bulan untuk lebih meringankan lagi. Untuk jenjang setingkat SMP, maka uang bulanan adalah sebesar Rp850.000. Apabila ditotal selama 1 tahun atau 12 bulan, adalah sebesar Rp10.200.000. Untuk bulanan jenjang SMA, maka bisa dicicil per bulan Rp950.000, atau total dalam 1 tahun adalah Rp11.400.000. Ini biaya tersebut sudah meliputi semua sampai lulus, bahkan santri kelas 12 dan juga santri kelas 9 untuk masing-masing tingkat kelulusan dari masing-masing jenjang, sehingga wajib dibayarkan oleh wali santri, baik itu sifatnya ya bulanan atau 1 semester sekaligus atau 1 tahun sekaligus. Oh ya Ustadz, terkait prosiu apakah ada biaya tambahan? Untuk bimbingan masuk ke perguruan tinggi setelah jenjang SMA, baik itu yang umum ke universitas negeri atau swasta, atau ke perguruan tinggi syariah, baik itu Libya, Madinah, dan yang lainnya, maka tidak ada biaya tambahan. Ya, untuk prosiu kami lakukan untuk anak-anak kita kelas 12 sesuai dengan bakat dan minat mereka mau masuk kemana, kami fasilitasi dan kami bimbing, dan itu tidak ada biaya tambahan, sudah masuk di dalam biaya bulanan yang sudah dibayarkan. Apakah biaya tersebut juga sudah termasuk untuk kegiatan santri seperti mengikuti lomba diniyah, sains ataupun ekskul? Baik, dengan masalah santri yang mengikuti lomba, baik itu di tingkat provinsi atau bahkan tingkat nasional, itu tidak ada pungutan biaya lagi. Ya, tidak ada pungutan biaya lagi untuk kegiatan-kegiatan tersebut, dan bahkan pondok memberikan apresiasi kepada mereka dengan uang saku dan yang lainnya. Dan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tambahan, ya semua yang diadakan oleh pesantren tidak ada lagi pungutan biaya apapun kepada wali santri. Sama sekali tidak ada pungutan biaya apapun. Ini demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz, ada pertanyaan yang masuk kepada saya terkait kurikulum apa yang diterapkan di pesantren? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan kurikulum yang diterapkan di pondok kami menggunakan kurikulum terpadu. Apa itu kurikulum terpadu? Yaitu di sini kami memadukan antara pendidikan diniyah atau kita sebut dengan kurikulum diniyah, yang meliputi di situ adalah ilmu-ilmu syar'i, ilmu-ilmu bahasa Arab, juga ilmu-ilmu Al-Qur'an, ya, seperti tahfidz, tahsin, dan yang lainnya. Begitu juga kami di sini mengadakan pendidikan berdasarkan kurikulum nasional. Nah, dengan hal itu, maka santri di sini tidak hanya melulu belajar agama, tapi mereka juga belajar ilmu umum yang bisa menjadi bekal bagi kehidupan mereka nanti yang akan datang. Itulah sebabnya kenapa santri harus mondok.
supaya mereka dapat belajar secara mudah dengan waktu yang panjang. Kalau ada yang bertanya apakah di sana kurikulumnya diniyahnya berapa persen atau umumnya berapa persen, maka kami di sini berusaha untuk menerapkan agamanya 100%, begitu juga dengan pendidikan umumnya 100%. Demikian. Assalamualaikum. Ustadz, ada beberapa dari calon wali santri yang menanyakan terkait berapa kali penjengukan santri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah anak-anak Bapak dan anak Ibu ketika menjadi santri di Al-Hidayah bisa dikunjungi sesuai dengan jadwal yang kita tentukan. Paling tidak itu 1 kali dalam 1 semester. Tetapi jika ada keperluan yang memang mengharuskan Bapak dan Ibu bertemu dengan anak di pondok, maka silakan menghubungi terlebih dahulu kepada pengasuh untuk membuat janji sehingga nanti bisa bertemu tetapi tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar santri selama ada di pondok. Selain itu, Bapak dan Ibu juga bisa berkomunikasi dengan Ananda di pondok melalui telepon 2 pekan sekali yang akan difasilitasi oleh pihak pondok. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada satu lagi pertanyaan dari calon wali santri. Assalamualaikum Ustadz, anak saya belum bisa mandiri, apa bisa tetap masuk pesantren? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Ananda selama di pondok nanti justru akan dibimbing kemandirian mereka, bagaimana mereka mengurus diri mereka sendiri mulai dari bangun tidur sampai kepada tidur lagi. Bagaimana mereka menyiapkan pakaian mereka, bagaimana mereka harus belajar, harus makan, harus mencuci pakaian dan lain sebagainya. Sehingga insya Allah dengan Ananda di pondok itu akan menjadikan Ananda lebih mandiri daripada sebelumnya. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Ustadz, bagaimana penanganan terkait jika ada santri yang sakit? Kesehatan santri adalah suatu permasalahan yang cukup riskan, cukup menjadi perhatian bagi orang tua, bapak dan ibu di rumah. Alhamdulillah di pondok kita sudah ada tenaga kesehatan baik di putra maupun putri yang secara khusus menangani santri-santri kita yang mendapatkan gangguan kesehatan. Dan mereka insya Allah siap untuk dipanggil baik siang maupun malam. Sehingga ketika Ananda merasa ada gangguan kesehatan, mereka bisa langsung minta kepada petugas kesehatan untuk memeriksanya dan memberikan pengobatan sesuai dengan kemampuan yang ada di pondok. Adapun jika pengobatan yang dilakukan oleh tim kesehatan yang ada di pondok belum mencukupi, maka akan kami rujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai, misalnya di rumah sakit. Akan tetapi kami akan berkoordinasi terlebih dahulu, berkomunikasi terlebih dahulu dengan wali santri bagaimana cara penanganan lebih baik terhadap Ananda yang mendapatkan gangguan kesehatan selama ada di pondok. Demikian.